Hakim MK yang diketuai oleh Pak Soeharto akan memanggil Menteri atau Menko PMK Muhadjir Effendi. Yang kedua akan memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Yang ketiga akan memanggil Menteri Sosial Ibu Risma, dan akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjadi saksi di dalam persidangan MK. Ini artinya menjadi informasi baik buat kita dan menjadi sinyalmen bahwa aksi yang kita lakukan berjilid-jilid khususnya di dalam momentum Mahkamah Konstitusi ini bukanlah perjuangan yang sia-sia. Tetapi kita tidak boleh cepat berpuas diri, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya. Ini harus dikawal dengan jumlah massa yang lebih masif, dengan jumlah massa yang lebih besar, agar para menteri itu nantinya berbicara jujur di depan Mahkamah Konstitusi, sehingga apa yang kita perjuangkan menegakkan demokrasi bisa terwujud. Maka saya menyampaikan bahwa besok pada 2 April 2024 pukul 2 siang kembali kita semuanya hadir di tempat ini mengajak massa yang lebih besar. Kemudian tanggal 3 juga demikian, tanggal 4 juga demikian, sampai pada tanggal 5 April 2024. Sepakat? Hidup rakyat Indonesia! Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup pemuda Indonesia! Hidup pelajar Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam perubahan, salam perbaikan, salam demokrasi Indonesia. Salam demokrasi Indonesia. Bapak Ibu dan kawan-kawan yang berbahagia, kembali pada sore hari ini di kawasan Patung Kuda, mestinya kita di depan Mahkamah Konstitusi, tetapi karena ada upaya, karena selalu ada upaya memblokade aksi rakyat, maka kemudian dengan terpaksa kita berada di depan kawasan Patung Kuda ini. Tetapi tidak mengapa, karena tujuan kita hadir di sini adalah untuk menyampaikan kepada para hakim Mahkamah Konstitusi, menyampaikan kepada para penguasa, kepada Joko Widodo, menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa suara rakyat tidak pernah mati, kawan-kawan sekalian. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat adalah suara yang akan selalu menggema ketika ketidakadilan, ketika ketidakadilan, ketika kesewenang-wenangan, ketika keculasan, ketika konspirasi jahat masih terjadi di bumi pertiwi ini. Maka sampai saat itu juga suara rakyat akan terus menggema menjadi representasi dari suara Tuhan untuk meneriakkan tentang keadilan, untuk meneriakkan tentang penegakan demokrasi, untuk menegakkan tentang pentingnya kejujuran dan penegakan kedaulatan rakyat di bumi pertiwi ini. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, masih ingatkah Anda semua tentang putusan 90 Mahkamah Konstitusi? Masih ingatkah kalian semua tentang putusan 90 Mahkamah Konstitusi beberapa bulan yang lalu? Pada 2023, pada Oktober 2023, di mana putusan tersebut telah jelas-jelas, telah terang benderang mencoreng kehormatan Mahkamah
Konstitusi, betul? Tadi dikatakan oleh Bung Effendi bahwa Mahkamah Konstitusi adalah anak kandung dari reformasi 1998. Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir dari penegakan konstitusi kita di Indonesia ini. Tapi apa yang telah dilakukan oleh Anwar Usman dan apa yang telah dilakukan oleh beberapa hakim MK yang lainnya pada waktu itu, apa yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo pada waktu itu, benar-benar mengangkangi, benar-benar menginjak-injak, benar-benar meludahi konstitusi kita. Itu artinya apa? Artinya bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan Soehartoyo, dibantu oleh beberapa hakim-hakim MK lainnya, momentum hari ini sampai beberapa hari ke depan, sampai pada 22 April ke depan, ini menjadi challenge, ini menjadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi. Masih maukah mereka menginjak-injak konstitusi lagi? Masih maukah mereka diintervensi, dikooptasi oleh rezim culas, oleh rezim jahat di bawah kendali Joko Widodo? Kalau mereka masih mau melakukan itu, maka jangan salahkan rakyat Indonesia ketika harus melakukan demonstrasi, bahkan mungkin kerusuhan di mana-mana, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota, karena melihat anak kandung reformasi tidak lagi menjadi anak kandung reformasi, tapi menjadi anak haram reformasi. Betul? Tetapi kita masih berharap bahwa Mahkamah Konstitusi melalui hakim-hakimnya hari ini di bawah kepemimpinan Soehartoyo, insaf, taubatan nasuha, malu dengan sejarah kelam beberapa bulan yang lalu yang pernah mereka torehkan. Mereka harusnya kemudian insaf, malu, dan berlaku adil, berlaku jujur, berlaku independen, dan tidak mau lagi dikooptasi oleh kepentingan dinasti politik Joko Widodo dan kroni-kroninya. Dan kita akan percayakan itu kepada para hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kalau ada yang bertanya kepada kita semuanya hari ini, termasuk kepada kawan-kawan kita yang melakukan aksi secara reguler, secara kontinu beberapa hari kemarin, mulai dari KPU, Bawaslu, DPR, MPR, Istana Negara, dan sampai hari ini di Mahkamah Konstitusi, termasuk kepada kawan-kawan kita di berbagai daerah. Kalau ada yang bertanya, apa sebenarnya kepentingan utama kita rakyat melakukan demonstrasi berjilid-jilid pasca Pilpres 2024? Maka jawabannya kawan-kawan semua hanya satu. Kepentingan kita hanya satu, yaitu menyelamatkan nasib demokrasi Indonesia yang sedang berada di ujung tanduk, yang sedang berada di titik nadir. Bukan semata-mata kepentingan 01, bukan semata-mata kepentingan 03, tapi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang pada Pilpres mendukung paslon 02. Itulah kepentingan kita hari ini, kawan-kawan sekalian. Jadi kawan-kawan media, jangan kemudian diasosiasikan hadirnya demo berjilid-jilid di berbagai tempat sampai di MK ini hanya untuk kepentingan Anies Muhaimin, hanya untuk kepentingan Ganjar Mahfud. Tidak. Tapi kami tegaskan bahwa kami hadir di sini untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kenapa? Yang pertama, Joko Widodo selama hampir 10 tahun
sampai 2024 ini, hampir 10 tahun. Apa yang kita saksikan? Benar kita melihat ada pembangunan jalan tol, meskipun itu menyengsarakan rakyat di sekitaran jalan tol. Benar ada pembangunan bandara, meskipun bandaranya tidak terpakai dan mangkrak. Ada pembangunan pelabuhan, meskipun pelabuhannya mangkrak. Ada kebijakan pemindahan ibu kota Nusantara, meskipun sekarang masih menjadi ibu kampung Nusantara. Sangat sepi hutan belantara di Kalimantan Timur sana. Benar ada pembangunan itu, tapi apa yang dirasakan oleh rakyat mayoritas? Ingat, rakyat mayoritas, dari kalangan buruh, dari kalangan petani, dari kalangan kaum miskin kota, dari kalangan pelajar mahasiswa, dan pekerja-pekerja rendahan lainnya, pegawai-pegawai rendahan lainnya. Apa yang mereka rasakan? Kehidupannya semakin sulit. Pemenuhan mereka terhadap kebutuhan dasar semakin sulit. Harga-harga melambung naik, BBM naik, sembako naik, tarif dasar listrik naik, semuanya naik. Maka sudah sangat pantas kalau itu semuanya naik, maka giliran Jokowi yang harus turun. Betul? Apa yang kita saksikan ketika Omnibus Law disahkan, Undang-Undang IKN disahkan tanpa pelibatan rakyat. Di sisi yang lain, tenaga kerja asing masuk secara ugal-ugalan di Republik ini. Yang mestinya pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh anak negeri, tapi dikerjakan oleh tenaga kerja asing. Apakah ini keberpihakan kepada rakyat? Maka benar yang disampaikan Soekarno, rakyat Indonesia akan menjadi budak, akan menjadi babu di negerinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sangat jelas, dengan sangat terang benderang di depan mata oleh kita semuanya, termasuk oleh pendukung Prabowo dan Gibran, bahwa Jokowi hari ini sedang nyata-nyata membangun dinasti politiknya. Betul? Lalu apakah itu harus dipertahankan? Jokowi adalah presiden yang terang-terangan membangun dinasti politik yang itu tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, tidak dilakukan oleh SBY, tidak dilakukan oleh Megawati, tidak dilakukan oleh Gus Dur, oleh Habibie, oleh Soeharto, bahkan Soekarno. Tetapi Jokowi baru hampir 10 tahun berkuasa, sudah sangat ugal-ugalan, berani membabi buta, menabrak konstitusi, hanya untuk memuluskan ambisi dan syahwat kekuasaannya. Betul? Apakah mahasiswa masih harus tinggal diam? Apakah anak muda sebagai masa depan, pelanjut estafet kepemimpinan, masih tinggal diam? Apakah buruh tinggal diam? Lalu kemudian ada demo-demo tandingan yang mendukung Jokowi dan anak Jokowi menjadi presiden. Itu memalukan, itu memalukan kawan-kawan sekalian. Lagi-lagi dinasti politik mencederai amanat reformasi, dinasti politik mencederai konstitusi kita, dinasti politik mencederai demokrasi kita. Maka satu kata harus kita lawan. Kalau dinasti politik ini bertahan, saya pastikan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan tahun-tahun berikutnya, anak negeri tidak akan punya kesempatan untuk menjadi pemimpin di Republik ini. Yang ada adalah anak konglomerat, anak oligarki, anak kaum borjuis, anak kaum kapitalis neolib, anak para komprador, anak presiden. Itulah yang punya kesempatan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di Republik ini. Dan apa yang mereka lakukan? Hanya mencuri uang rakyat dan menyengsarakan 270 juta rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, Jokowi jelas melanggar undang-undang
Undang-Undang Dasar 45. Jokowi jelas melanggar filosofi bangsa kita pada Bung Karno, yaitu Pancasila, terutama tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betapa banyak orang miskin di Republik ini, betapa banyak pengangguran di Republik ini, tapi apa yang dilakukan oleh Jokowi tidak sama sekali memperhatikan mereka. Korupsi merajalela, nepotisme di mana-mana, solusi menjangkit di mana-mana. Satu kata Bapak Ibu semuanya, harus kita lawan. Sepakat lawan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Maka 3 alasan pokok tadi, itulah yang membuat kita hari ini mengatakan bahwa sudah saatnya Jokowi dilengsarkan. Betul? Sepakat? Sampai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kakak. Nanti ada Facebook kepada